Setelah melewati perjalanan panjang, babak demi babak yang diikuti oleh peserta, baik dari audisi hingga eliminasi, akhirnya pada Sabtu 15 November 2025, kompetisi memasak vegetarian chef Indonesia season 3 berhasil menentukan siapa yang lolos ke juara 1, 2, dan 3. Perjalanan menuju kompetisi utama dimulai saat 6 peserta Grand Final, yaitu Nadia, Ray, Wira, Yvonne, Richard, dan Rifki, melewati tantangan memasak yang berlokasi di kawasan Petak 9, kawasan Pecinan di Glodok, Jakarta, yang menjadi pusat aktivitas budaya, ekonomi, dan sejarah etnis Tionghoa. Keenam peserta Grand Final VCI Season 3 ini menerima tantangan dari influencer vegan Max Mandias dan Helga Angelina untuk menyajikan hidangan akulturasi yang mewakili masing-masing peserta dengan durasi 180 menit. Jadi kan budaya Indonesia itu kaya banget ya, dan memang kita punya budaya yang endemik ya dari tanah air kita sendiri, tapi kita juga banyak terinfluence dari budaya-budaya bangsa yang pernah masuk ke Indonesia gitu, mulai dari Chinese pastinya, ada Japanese, ada India, dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya kita di rumah bahkan ya banyak sekali makan makanan yang merupakan ini ya makanan-makanan akulturasi gitu dari 2 atau lebih budaya. Jadi sebenarnya itu sih yang kita mendasari ide kita untuk memberikan challenge ke teman-teman grand finalis hari ini gitu. Kayaknya menurutku pribadi ya, itu sebenarnya makanan akulturasi itu topik yang menarik, yang jarang diangkat gitu ya. Terutama mungkin yang vegetarian, karena vegetarian itu biasanya sangat tradisional sekali gitu, dan nggak ada yang salah dengan itu ya. Cuman kalau dengan kita mengangkat ini, terutama di format vegetarian chef seperti ini, harapannya itu tradisionalnya itu dan keotentikan dari resepi aslinya itu bisa dibuat atau dikemas secara lebih modern. Dalam tantangan ini, Ray membuat nasi kerabu dan kue serimuka yang merupakan akulturasi Melayu dan Tionghoa. Sementara itu Richard membuat 3 hidangan, appetizer, main course, dan dessert. Wonton soup disajikan sebagai hidangan pembuka. Richard kemudian menawarkan hidangan utama, cak kue tiao, dan hidangan penutup, talam ubi. Ketiga hidangan ini dibuat untuk mengenang sang nenek. Jadi tadi itu aku membuat sebuah hidangan main course, namanya adalah nasi kerabu. Nasi kerabu ini adalah hidangan alkulturasi culture itu dari Melayu dengan Tionghoa. Sedangkan untuk dessertnya aku membuat kue serimuka, itu juga merupakan pencampuran alkulturasi Melayu dengan Tionghoa juga. Kenapa? Karena mamaku ini kebetulan orang Kalimantan. Kalimantan itu kan sangat berdekatan dengan negara Malaysia, dengan negara yang ada di Southeast Asia ya. Jadi memang percampuran culture itu sangat kental di sana. Untuk tantangan itu pastinya ada ya, dimana kita ini kan baru mendapatkan challenge-nya. Saat itu juga kita harus memikirkan kira-kira harus membuat apa nih. Ditambah lagi aku ini kan memang baru pertama kali ikut kompetisi, pressure-nya itu sangat tinggi, apalagi kompetitor itu semua sangat luar biasa. Jadi ya aku hanya berdoa, do the best, aku pasti serahin sama yang di atas untuk hasilnya. Jadi kalau hari ini aku ada buat 3 hidangan. Sebenarnya aku buat 3 courses dining. Jadi ada dari appetizer, main course, dan dessert. Walaupun challenge-nya hanya membuat 1 main course dan 1 dessert, tapi aku tambahin 1 appetizer. Jadi untuk appetizer ada wonton soup. Lalu untuk main course-nya aku ada buat char kway teow. Sama untuk dessertnya aku buat deconstructed talam ubi. Karena ini tribute food, seperti motivasiku untuk ikut ke kompetisi Vegetarian Chef Indonesia, which is untuk mengenang kepergian nenekku. Jadi aku buat hidangan ini emang khusus aku persembahin untuk mereka, untuk almarhumah nenek. Usai menyelesaikan tantangan, para juri menyicip setiap hidangan yang dibuat oleh setiap peserta. Edwin Lau, juri Vegetarian Chef Indonesia Season 3, sangat puas melihat tampilan dan rasa setiap hidangan. Bahkan, ia tak ragu menyebut para peserta season 3 lebih baik dari season sebelumnya. Teknik bisa berperan, tapi juga mereka pasti dari background yang berbeda. Mereka dari kota atau bahkan dari budaya yang berbeda.
ambil itu sedikit dan juga gabungkan dengan pengalaman mereka waktu itu mereka ke petak 9, tentunya ada pengaruh Chinese di situ. Jadi mereka mencoba padankan menjadi satu hidangan yang mewakili mereka, tapi juga satu hidangan yang kreatif dan original. Jadi saya rasa akulturasi ini berbicara lebih daripada satu masakan. Ini berbicara mengenai jati diri, identitas. Terus terang kita mind blowing ya. Kita Dewan Juri baru kali ini di season 3, baru aja dapat seperti nafas yang lega. Akhirnya ada terobosan yang besar, satu kreasi yang begitu luar biasa, fine food banget. Ini benar-benar elegan, kelas atas, dan ternyata bisa untuk dilakukan dan dilihat. Saya rasa pemirsa Indonesia juga pasti akan lihat, wow, vegetarian itu bukan makanan yang tidak enak, bukan makanan yang tidak keren. Justru ini menjadi yang paling keren, yang paling sehat, dan juga bisa diaplikasikan semua orang di Indonesia. Setiap peserta Grand Final berhasil mendapatkan pujian dari keempat Dewan Juri. Namun hanya 3 peserta Grand Final VCE Season 3 yang harus masuk ke 3 besar. Yakni Wira menjadi juara 3, Ray mendapatkan juara kedua, dan pemenang Vegetarian Chef Indonesia Season 3 jatuh kepada Yvonne. Pas di 3 besar saya rasa mereka sudah cukup bangga sama saya. Bahkan mungkin nggak 3 besar pun mereka sangat bangga sama saya. Tapi memang saya pengen persembahin kemenangan ini buat mereka. Karena seperti yang sebelumnya saya bilang, kalau misalnya setiap lomba saya selalu kasih tahu orang tua saya meskipun mereka jauh. Saya selalu telepon mama saya, papa saya. Mau mulai lomba pun saya selalu kasih tahu. Dan mereka tuh selalu support gitu. Saya gagal juga mereka selalu support buat ikut lagi kayak ini. Udah 3 kali dari season pertama, mereka selalu support. Ikut lagi, nggak apa-apa. Maksudnya supaya tahu pembelajaran dari sebelum-sebelumnya seperti itu. Sebenarnya mau dapat juara berapapun menurut saya nggak ada masalah. Karena yang saya lihat bukan tentang juaranya sih sebenarnya. Saya udah ada di sini aja menjadi finalis saja, saya sudah benar-benar sangat-sangat bersyukur. Dan saya rasa orang tua saya pun bangga melihat saya udah bisa berdiri. Karena seperti yang ditahui kalau background saya itu sebenarnya dari anak kampung. Yang mungkin nggak nyangka kalau one day bisa berdiri gitu di sini gitu. Jadi ya saya tahu pasti mereka bangga. Media Tawadu, Muhasin Jalal, Dai TV.